Hai semua, kali ini aku bikin ide jualan kekinian. Ini enak banget dan laris manis sampai nggak sempet titip ke kantin. Untuk cara membuatnya, ikutin video ini sampai selesai ya, karena info dan penjelasannya sudah lengkap. 90-100 gram makaroni masukkan ke dalam air mendidih. Tambahkan 1 sendok makan minyak goreng. Ini direbus sampai lunak. 9-10 lembar roti tawar. Lalu pipihkan dengan rolling pin. Jika bagian pinggiran roti ini keras bisa dibuang. Setelah selesai, sisihkan terlebih dahulu. 4 sendok makan tepung terigu campur dengan 180 ml air. Lalu aduk rata. Adonan ini nanti dimasak. Setelah makaroni ini mengembang dan lunak, bisa langsung diangkat dan ditiriskan. Panaskan 1 sendok makan margarin. Siapkan 5 batang sosis yang sudah dibelah menjadi 2 bagian seperti ini. Kemudian masukkan. Ini dimasak hingga matang. Kemudian angkat jika sudah matang seperti ini. Masukkan 1 sendok makan margarin. 3 siung bawang putih yang sudah dicincang. 4 siung bawang merah yang sudah dicincang. Lalu masak sebentar hingga wangi. Masukkan 5 buah cabai merah yang sudah diiris. Masak kembali. Kemudian masukkan 1 buah wortel yang sudah dipotong dadu. Tuang air secukupnya. Tambahkan setengah sendok teh garam. 1 sendok teh kaldu bubuk. Setengah sendok teh gula pasir. Setengah sendok teh lada bubuk. Aduk rata. Ini dimasak sampai airnya mengering atau wortelnya empuk ya. Setelah kering, masukkan adonan tepung. Sebelumnya diaduk terlebih dahulu. Masak adonan hingga matang sambil terus diaduk. Kemudian masukkan 1-2 batang daun bawang yang sudah diiris. Masukkan makaroni. Aduk hingga tercampur rata. Jika sudah rata, ini bisa langsung diangkat. Siapkan 1 lembar roti tawar, kemudian beri isian. Ratakan dengan cara seperti ini dan sisakan bagian ujungnya. Letakkan sosis. Kemudian gulung sampai dipadatkan. Dan hasilnya seperti ini ya. Satu resep ini aku dapat 9 gulung. Siapkan 5 sendok makan tepung terigu. Tambahkan setengah sendok teh garam. Secukupnya air. Lalu aduk rata. Celupkan roti maksis ke dalam adonan. Kemudian balut dengan tepung panir. Oh ya, untuk namanya ini roti gulung maksis. Ini bisa jadikan stok frozen food. Atau bisa langsung digoreng dengan minyak yang sudah benar-benar panas menggunakan api sedang. Kemudian balik agar matang merata. Setelah warnanya golden brown seperti ini, bisa langsung diangkat dan ditiriskan. Potong menjadi 2 bagian sama rata menggunakan pisau gerigi. Dan hasilnya seperti ini ya. Untuk jualan bisa dikemas menggunakan mika ukuran 5xc atau bisa juga dikemas menggunakan plastik OPP ukuran 7x12. Letakkan cabai rawit hijau.
Roti Maxis ini bisa untuk jualan 5 ribuan atau 3 ribuan per potongnya. Untuk tekstur kulitnya ini crispy dan bagian dalamnya empuk, rasanya gurih dan sedikit agak pedas. Dan unik banget, rasanya lembut, kenyal, ditambah isiannya berlimpah, ini enak banget sampai banjir orderan. Untuk caranya ikutin sampai selesai ya. Siapkan 50 gram kentang, sebelumnya ini sudah direbus ya, kemudian haluskan. 250 gram tepung ketan masukkan ke dalam wadah. Tambahkan setengah sendok teh kaldu bubuk, setengah sendok teh garam. Kemudian aduk rata. Lalu masukkan kentang. 2 siung bawang putih yang sudah dihaluskan. 200 ml air hangat dituang secara bertahap ya. Kemudian aduk rata. Agar lebih mudah ini bisa diaduk menggunakan tangan. Ulek sampai adonan kalis. Untuk tekstur adonannya ini lembab, tidak kering dan juga tidak lembek. Tutup dengan plastik agar tidak kering, kemudian diamkan. 7 buah cabai keriting masukkan ke dalam blender. 3 siung bawang putih. 3 siung bawang merah, sebelumnya ini sudah dipotong-potong ya agar mudah dihaluskan. Tuang air secukupnya. Kemudian blender hingga halus seperti ini. Panaskan secukupnya minyak goreng. Masukkan bumbu. Masak bumbu hingga harum dan matang. ...250 gram dada ayam ini sudah aku rebus dan dihaluskan dengan chopper atau bisa juga disuir-suir ya. Tuang 150 ml air. Lalu masukkan 1 sendok teh kaldu bubuk, setengah sendok teh garam, 1 sendok teh gula pasir, setengah sendok teh lada bubuk, setengah sendok teh cabai bubuk, bisa juga diganti dengan cabai rawit. Aduk rata. Ini dimasak sampai kering ya. Setelah kering seperti ini bisa langsung diangkat. Untuk plastiknya aku buka sebagian agar adonan tidak cepat keras. Ambil adonan sebanyak 1 sendok makan atau dengan berat 30 gram, kemudian pipihkan. Lalu beri isian ayam pedas secukupnya. Ini dirapatkan sampai benar-benar rapat ya. Kemudian bentuk sesuai selera. Selanjutnya ini dicelupkan ke dalam air. Balut dengan tepung panir sambil ditekan-tekan. Agar hasilnya lebih maksimal bisa dicelupkan ke dalam air dan tepung panir sebanyak 2 kali. Ini harus ditekan-tekan ya agar nempel. Kroket tajam ini juga bisa dijadikan stop frozen food. Atau bisa langsung digoreng dengan minyak panas menggunakan api sedang. Setelah bagian bawahnya kokoh, ini bisa langsung dibalik. Sesekali dibulak-balik ya agar matang merata. Setelah bentuknya agak kembung dan warnanya golden brown seperti ini, bisa langsung diangkat dan ditiriskan. Kroket tanyam ini hasilnya jadi 16 piece. Untuk jualan bisa dikemas menggunakan plastik OPP 7x12. Di sini aku gunakan 7x15. Dan harga jualnya 3 ribuan per piece. Lebih enak disajikan saat masih hangat, jika dingin crispy-nya berkurang.
Kroket taniam ini rasanya unik banget, tekstur luarnya crispy, kulitnya lembut, kenyal, mirip onde-onde tapi ini versi crispy-nya ya. Dan isiannya gurih, sedikit pedas. 300 gram kentang kupas yang sudah dipotong-potong masukkan ke dalam kukusan. 1 benggol jagung yang sudah dipipil masukkan juga ya ke dalam kukusan. Lalu ini dikukus sampai kentangnya empuk. Jika sudah empuk, kentangnya ini bisa langsung diangkat dan matikan api. Untuk jagungnya juga ini sudah matang, tapi aku gunakannya nanti saja jika sudah siap. Haluskan kentang selagi panas. Ini sudah cukup halus ya. Kemudian masukkan 6 lembar roti tawar, disobek-sobek terlebih dahulu. Tambahkan 1 sendok teh garam, setengah sendok teh lada bubuk, masukkan 1 butir telur, 20 ml susu cair, lalu ini diaduk hingga tercampur rata. Ini terus diaduk sampai adonan menjadi kalis seperti ini ya. Ambil adonan secukupnya, kemudian bulatkan. Lubangi bagian tengahnya agar membentuk mangkuk. Dan hasilnya seperti ini ya. Oh ya, jika adonan terasa lengket, bagian tangannya bisa dioles dengan minyak goreng ya. Satu resep ini hasilnya jadi 16 piece. Siapkan 5 sendok makan tepung terigu, masukkan ke dalam wadah. Tambahkan 1/4 sendok teh garam, secukupnya air. Kemudian aduk hingga tercampur rata. Celupkan roti kentang ke dalam adonan. Kemudian balut dengan tepung panir. Ini bisa dijadikan stok frozen food atau bisa langsung digoreng dengan minyak yang sudah benar-benar panas. Gunakan api sedang cenderung besar. Kemudian balik cukup 1 kali saja agar tidak berminyak. Setelah warnanya golden brown, bisa langsung diangkat dan ditiriskan. Siapkan jagung yang sudah dikukus sebelumnya. 2 batang sosis yang sudah dipotong kecil-kecil dan sudah ditumis sampai matang. Tambahkan 1 sendok makan susu kental manis. Masukkan 50 gram saus sambal. 100 gram mayones. Kemudian aduk rata. Untuk isiannya ini lumayan banyak, bisa digunakan 1,5 sampai 2 resep ya. Alasi kue rotang dengan kertas kap agar lebih menarik. Lalu beri isian jagung sosis lumer secukupnya. Agar tambah menarik, ini bisa diberi topping saus sambal. Tambahkan juga mayones. Untuk namanya ini rotang soja lumer. Atau boleh juga diberi nama kroket kentang lumer. Untuk jualan bisa dikemas menggunakan mika ukuran 6x. Dan harga jualnya 3 ribuan atau bisa disesuaikan kembali dengan harga bahan. Ini bisa untuk jualan titip ke kantin, di warung maupun sebagai isian snack box. Untuk tekstur kuenya ini empuk dan gurih. Rasanya beneran enak banget dipadukan dengan lumernya jagung. Sekian dulu ya, terima kasih sudah menonton.